ya duit, ya dagangan, ya anak, ya istri, ya pengaruh, ya jabatan, ya kehebatan engkongnya. Oh, kita dalam hidup ini apes terus. Napas itu beda-beda orang, beda-beda apesnya. Kalau kita misalnya apes terus, wasabba fa anta raja'ul alamina walau taghat. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. La tadruk ayuhal murid az-zikra bal lazimhu wa dawim alaihi fa innahu aqrabu turuki ila Allah ta'ala wa alamatun ala wujudi wilayatihi faman ukifa li zikri faqad u'tiya mansurul wilayah. La tatruk, jangan meninggalkan kamu, ayuhal muridu, wahai orang yang menginginkan akhirat. Ya, orang yang menginginkan akhirat, yang enggak menginginkan ditinggal enggak masalah, enggak menginginkan. Jadi murid itu muridul akhirah, orang yang menginginkan akhirat. Dia menikmati dunia dengan segala pernak-perniknya, tapi dia menginginkan akhirat dengan segala kenikmatannya. Apa yang tidak boleh ditinggalkan bagi orang yang merindukan akhirat? Az-zikra, kepada zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nggak boleh ditinggal. Bagaimanapun keadaan kita, yang namanya zikir tetap kita laksanakan. Kenapa? Karena az-zikru tariqu ilallah. Zikir itu adalah jalan menuju Allah. Kalau jalan menuju surga ilmu. Al-ilmu apa? Likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al-ilmu. Tiap-tiap sesuatu, kata Nabi, ada jalannya. Jalan menuju surga ilmu. Tapi jalan menuju Allah zikir, zikrullah. Perintahnya dalam Quran sudah jelas. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Balazimhu, tetapi hendaklah melazimkan zikir. Wadawim alai, dan mendawamkan zikir. Fa'innahu, maka sungguhnya zikir tadi aqrabut turuki, adalah lebih dekat-dekatnya beberapa jalan ilallahi ta'ala, menuju Allah ta'ala. Jadi zikir itu orang berjalan menuju Allah. Soal khusyuk gak khusyuk itu urusan belakangan, yang penting zikir dulu ya. Sedang hatinya sedang berbunga-bunga, ya zikir. Hatinya sedang bingung, ya zikir. Sedang sulit, ya zikir. Sedang senang, ya zikir. Karena jalan menuju Allah itu ada kalanya lewat kesedihan, ada kalanya lewat kegembiraan. Makanya ada istilah kaya dermawan, ada istilah melarat soleh. Jadi kalau ada orang kaya, dermawan plus soleh, nah itu udah jelas wali Allah itu. Kaya, dermawan, soleh, nah itu udah jelas wali Allah. Kalau ada orang miskin, sabar, soleh, itu jelas wali Allah. Itu sulit.
Jadi orang kaya dermawan soleh itu sulit. Yang banyak kalau jadi orang kaya biasanya dermawan tapi nggak soleh. Wa alamatun, dan menjadi tanda apa zikir tadi, ala wujudi wilayatihi, atas wujudnya kewalian. Di tanda-tandanya wali Allah itu dia selalu berzikir kepada Allah fi kulli halin wan ni'mah, dalam segala keadaan dan dalam segala takdir Allah dia tetap berzikir kepada Allah. Faman, maka adapun siapa orangnya, ukifa, yang diberi siapa man, yang diberi pertolongan maksudnya, lizikri, kepada berzikir kepada Allah. Ya, zikir ini kalau nggak ada pertolongan nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi kita nggak bisa nyalain juga orang yang nggak mau berzikir. Ya, hanya kita mintakan sama Allah supaya Allah memberi orang tersebut pertolongan. Sebab kalau tidak ada pertolongan Allah, nggak bisa orang itu ingat kepada Allah. Pasti ingatnya kepada selain Allah. Contohnya waktu sholat aja lah. Banyak mana kita mengingat Allah atau mengingat selain Allah. Contohnya waktu sholat, kita bisa tes itu. Apakah kita ini termasuk kekasih Allah, orang yang dicintai Allah, atau orang yang masih mencintai selain Allah? Soalnya cinta itu identik dengan ingat. Maka salah satu tanda orang itu mencintai sesuatu, dia banyak menyebut yang dia cintai. Ya. Kalau dia mencintai duit, dia banyak menyebut duit. Pasti kalau ngomong yang diomongin duit. Ketemu sama teman, yang ditanya duit. Mana sekarang dagang? Ya. Pasti muter-muter, nanti sampainya duit lagi. Namanya zikrul fulus. Ya. Jadi zikir ingat duit. Waktu sholat juga ingat duit. Allahu Akbar. Ini dagangan hari ini untung atau rugi? Duit itu. Itu tandanya cinta duit. Cinta jabatan sama. Pasti ngomongin jabatan. Cinta pangkat, ngomongin pangkat. Cinta diri sendiri sama. Zikrun nafsi namanya. Gua, saya, bapak saya, mbah saya, pokoknya ngomong itu yang diomongin dirinya aja, padahal nggak ada orang nanya itu, asal ngomong pasti yang diomongin dirinya. Kenapa? Karena dia hubbun nafsi, cinta kepada dirinya. Karena salah satu tanda orang cinta itu adalah sering menyebut yang dicintai. Kalau cinta sama Rasulullah, ya sering menyebut Rasulullah, sholawat. Mau makan sholawat, mau tidur sholawat. Cinta sama istri misalnya, ya sering ngomongin istrinya. Begitu pula sebaliknya, cinta anak. Nggak ada ngomong Allah, nggak ada. Asal ngomong pasti yang diomongin ya duit, ya dagangan, ya anak, ya istri, ya pengaruh, ya jabatan, ya kehebatan, kehebatan engkongnya diomongin semua itu. Banggain. Tapi kalau orang cinta sama Allah, itu pasti yang disebut Allah. Kebeleset yang panggil siapa? Allah. Dagangan rugi, Allah. Karena cinta Allah. Nah makanya kita belajar untuk mendawamkan zikir.
Jangan begini, ada juga orang, gimana saya harus berzikir, perbuatan saya masih belum baik. Justru karena belum baik itu berzikir. Baik buruk itu kan tergantung Allah. Kalau Allah memberi kita kemampuan untuk menjadi orang baik, jadi orang baik kita. Kalau Allah belum memberi kemampuan, kita minta maaf Allah. Dia maknanya la haula wala quwata illa billah. Kita nggak bisa baik dengan sendirinya, nggak bisa. Orang kita hidup aja nggak bisa dengan sendirinya. Kita hidup dihidupkan Allah. Orang hidup saja kalau nggak dihidupkan Allah, nggak hidup. Begitu pula yang lain. Taat kalau tidak ditaatkan Allah, nggak taat. Cuman kita minta dan memaksakan diri untuk taat kepada Allah dengan berdoa. Kita teruskan. Faman maka siapa orangnya, ukifa yang diberi pertolongan siapa man li zikri kepada berzikir, faqad uqtiya maka sungguh-sungguh diberi siapa man mansural wilayati kepada wilayah kewalian. Tanda-tandanya Allah akan menjadikan salah seorang hambanya menjadi kekasihnya, maka hamba tadi sering menyebut nama Allah, baik waktu dia sadar ataupun waktu dia tidak sadar. Kalau dia menggigau di dalam tidurnya, pasti yang dipanggilnya Allah. Wah, menggigau dalam tidur aja yang dipanggilnya Allah. Apalagi waktu bangun. Fala tatsrukhu maka jangan sekali-kali meninggalkan kamu kepada zikir. Karena zikir tadi adalah jalan untuk menuju Allah. Kita sering dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Nah, jalan kembali kepada Allah inilah yang disebut zikrullah. Nah, supaya nanti di saat kita kembali kepada Allah itu tidak ada halangan, maka mulai hari ini kita biasakan berzikir. Nah, terserah mau zikir di mana silahkan ya. Dan zikirnya yang penting mengingat Allah. Boleh la ilaha illallah, boleh subhanallah. Jadi sebagian ulama mengatakan kalau kita dalam hidup ini apes terus, napas itu beda-beda orang, beda-beda apesnya. Kalau kita misalnya apes terus, maka bacalah subhanallah wa bihamdihi 100 kali selesai sholat asyar. Makanya selesai asar itu nggak boleh tidur. Orang yang tidur selesai sholat asar itu pasti apes. Itu waktu naas itu. Jadi kalau kita selalu apes, perasaan kita duit udah banyak, pikiran masih bingung, apes itu. Orang aja nggak punya duit bisa tenang, kok kita duit banyak masih bingung, itu apes itu. Udah punya anak, udah punya istri, masih bingung, apes itu. Orang aja nggak punya anak, nggak punya istri, nggak bingung. Udah punya rumah, udah punya usaha, masih bingung, apes itu. Orang aja ngontrak, usaha nggak kerja nggak jelas, nggak bingung. Kita udah punya rumah, punya usaha yang jelas kok masih bingung, itu apes itu. Nah, bagaimana cara menghilangkan apes-apes ini? Bacalah subhanallah wa bihamdihi 100 kali selesai sholat asar. Nah, kalau udah baca itu, setelah apesnya pergi, panggillah keberuntungannya dengan berzikir juga. Selesai sholat maghrib bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Ini cara memanggil keberuntungan, dimudahkan oleh Allah. Kalau memang punya keinginan kepada selain Allah yang halal, tidak ada masalah.
pengen jadi orang kaya yang barokah, panggil keberuntungannya. Cara manggilnya gimana? Dengan berzikir, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali selesai sholat maghrib. Apesnya sudah pergi, kemalangannya sudah pergi, keberuntungannya udah datang. Nah, saatnya minta sama Allah. Mau apa? Minta sama Allah. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim 100 kali selesai sholat subuh. Nah, itu didawamkan. Itu termasuk salah satu jalan untuk sampai kepada Allah. Karena ada orang itu bisa sampai kepada Allah dengan kesulitan. Kalau dia diberi kemewahan hidup, dia lupa sama Tuhan. Lalu Allah beri kesulitan, Allah beri penyakit, Allah beri cobaan, baru dia mau berjalan menuju Allah. Ada juga sebaliknya orang, kalau diberi kesulitan dia malas ibadah, diberi sakit dia malas ibadah, dia baru semangat ibadah kalau duitnya banyak, kerjaannya lancar. Nah, minta sama Allah. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, saya kira itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai kesimpulan, jalan menuju surga adalah ilmu. Jalan menuju Allah adalah zikrullah. Maka kita usahakan untuk mendawamkan, mengistiqomahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Fazkurullaha zikran katsira. Maka berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang tanpa batas. Semakin banyak berzikir, maka semakin cepat sampainya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah.